Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur dari lubuk hati yang paling dalam atas segala karunia yang diberikan Allah Ta'ala, terutama karunia kesehatan dan iman yang insya Allah akan tetap kita pertahankan hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga bertambah besar kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkenaan dengan ibadah salat kita. Ada perkara-perkara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah salat. Kalau di dalam kitab itu redaksinya umurun tukhalifu fiha al-mar'atur rajulah. Ada beberapa hal dalam melaksanakan salat yang laki-laki tidak sama caranya dengan yang perempuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada 5 perbedaan. Ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunat. Ini secara umum. Yang pertama, apa bedanya? Yang perempuan tadummu ba'daha ila ba'din fis sujud bi an tadumma mirfaqaiha ila jambaiha athna as-sujud. Yang perempuan ketika sujud itu dia merapatkan anggota tubuhnya. Maksud merapatkan, dia merapatkan sikunya ke kedua sisi tubuhnya ketika sujud. Ko mirfaq, iko siku ke bahasa Arabnya mirfaq. Ada ayat mambi wudu' wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan kalian basuh sampai ke siku. Nah, ibu-ibu atau yang perempuan ketika dia sujud, ketika sujud ini, maka dia menggabungkan, merapatkan sikunya itu kedua sisi tubuhnya kiri dan kanan, dan sujudnya sebagaimana semestinya sujud.
anggota sujud kita 7, seperti yang sering saya ulang-ulang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Mana yang 7 tulang itu? Wajah, 2 telapak tangan, ketiga lutut kiri kanan, 5 2 kaki kiri kanan, 7. Itulah 7 tulang. Dan itu yang dianjurkan diberikan wangi-wangian ketika seseorang dimandikan jenazahnya. Itu namanya di dalam, kalau di dalam kitab-kitab disebutkan dianjurkan ta'tirul masajid, memberikan parfum, memberikan wangi-wangian pada anggota sujud. Kapan itu? Ketika seseorang dimandikan jenazahnya. Jadi selesai dimandikan jenazahnya, anggota-anggota yang 7 tadi itu dianjurkan untuk diberikan wangi-wangian. Caranya bagaimana? Ambil kapas, ambil parfum, wangi-wangian. Wangi-wangian yang digemari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misik, al-misk. Nah, itu dituangkan ke kapas itu, disapukan ke wajahnya, sapukan ke tangannya, sapukan ke lututnya, sapukan ke kakinya. Seseorang wanita ketika sujud, dia merapatkan sikunya ke tubuhnya ketika sujud. Itu berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh laki-laki. Kalau laki-laki, dia mengembangkan, membuka tangannya ketika sujud, siku tidak menempel ke badan. Itu laki-laki, itunya sujud. Kalau pedusi tidak, ngape. Itu satu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan menggabungkan tubuh tersebut? Yang perempuan perutnya agak dirapatkan ke pahanya. Jadi condong, ya berapik kan lah. Kalau yang laki-laki tidak, dijarangkan, direnggangkan. Jadi laki-laki sujudnya bukan tidak ceniko sujudnya doh, harus dibuka badannya. Tapi yang perempuan itu sujudnya dirapatkan. Seperti itulah agama kita menjaga kehormatan seorang wanita, bahkan ketika dia menyembah Allah, ketika dia berhadapan dengan Allah Ta'ala pun itu diperhatikan. Jadi itu yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wanita merapatkan anggota tubuhnya, sementara yang laki-laki merenggangkan anggota tubuhnya. Di mana letak tangan kok yang laki-laki? Di mana dijatuhkan tangan? Bagi yang laki-laki, tangan itu dijatuhkan di posisi bahu, searah dengan posisi bahu, persis seperti ketika seseorang takbiratul ihram. Jadi sujud laki-laki. Nah, jangan pula kau uang dek samping goinyo penduayan ninyo apa berkembang lo siku ke uang kan. Itu yang pertama. Mana dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti itu? Katanya, idza sajadtuma fadamma ba'dal lahmi ilal ardi. Nabi pernah lewat dia di dekat 2 orang wanita yang sedang sholat. Nampak dia Nabi, ditegur oleh Nabi Muhammad, kalian kalau sujud maka lengketkan, dekatkan, rapatkan sebahagian daging ke tanah. Maksudnya anggota tubuhnya itu seperti yang tadi itu. Tangannya tidak dikembangkan, berbeda dengan yang laki-laki. Ketika sujud, kaki kita itu jarinya ditokan,
ujung jari go maduk ke kiblat. Ada orang sujud anggap ikut jari kakinya betun dek ha. Kokin maduk jari kakinya tu. Kokin ke arah timur maduk semestinya ditungkeknya membungkuk sehingga ujung jari go maduk pun ke kiblat. Itu ube asam urat tu subhanallah tu. Apa aja? Kalau sakit tu lapagabon asam urat berarti tu. Tapi kalau le dibuat tu nya kalau dibuat bapak-bapak ibu-ibu uwe boti gitu sampai ke uwe po gitu ke bergerak tahu aja. Maka guru-guru gitu sabui dia ganti-ganti olahraga. Ini subhanallah solat dia tak olahraga tujuan dah. Tapi dengan solat itu seseorang sehatnya. Kenapa? Kalau dibuatnya perbuatan solat itu sebagaimana mestinya, itulah samoinya berolahraga. Dan itu tidak bisa solat fardu saja tu dah. Nah, harus dibuat solat sunat go. Guru-guru kita solat malamnya tidak 2 rakaat dah. Berpuluh, beratui rakaatnya. Apa lo tidak akan sehatnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, takhfadul mar'atu sawtaha fi hadratir rijalil ajanib. Dalam solat jahar, solat kita kan ada 2. Ada solat jahar namanya, ada solat sir. Apa solat jahar? Solat di mana suara kita terdengar oleh orang lain dan kita juga. Itu solat jahar. Apa solat sir? Solat di mana suara kita hanya terdengar oleh kita saja. Itu solat sir. Nya ada orang mendefinisikan solat sir go ono diam saja. Bahkan mulutnya pun tidak menggari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami itu nama bunyinya. Padahal tidak. Ini kalau salat asar gitu umpamanya atau salat maghrib tadi 2 rakaat itu jahar, 1 rakaatnya sir. Yang sir itu pun kita membaca kita. Kenapa? Karena kita tidak mendengar bacaan imam, itu salah satu sebabnya. Imam membaca untuk dirinya. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Jadi itu ya tadangau untuk ini tu sir tu. Jadi sir tu bukan berarti tidak bergerak, tidak ada suara sama sekali. Sir tu artinya pelan. Sir tu artinya rahasia. Itu arti sir tu. Jadi guru-guru kita atau sebahagian ustaz-ustaz kita mengambil kata sir itu diartikannya dengan rahasia, sehingga ini tidak menggari muncung dah. Yang membaca apanya? Cukui hati yang membaca. Atena mau membaca menggari mulut sesodo. Atena mau membaca. Dalam solat jahar, wanita tidak meninggikan suaranya di hadapan laki-laki. Dalam solat jahar pun berbeda halnya dengan laki-laki. Kenapa? Kalau di dalam kitab ini khasyatal fitnah, khawatir muncul fitnah. Jadi perempuan salatnya salat sir. Apakah itu menunjukkan suara wanita itu aurat? Tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i atau menurut ulama-ulama Syafi'iyah, suara wanita bukan aurat. Yang aurat itu suara wanita yang dibuat sengaja mendayu-dayu untuk mengundang pendengaran laki-laki. Nah, itu yang aurat. Oncak soho si anu. Oncak soho kalau sedang baca Al-Qur'annya pula salah. Tidak ada salah. Kalau ada perempuan yang membaca Al-Qur'an
elok bacaannya, berosio tajwidnya, makhraj hurufnya dijago deinya. Senian cak. Tu ada orang jantan yang tergodanya, itu bonsonin orang jantan dulu bonsonin tak bono jati tu dah. Mendengar Al-Quran pun tergodanya. Tapi kalau melagu-lagu melonjak-lonjaknya, pedusi tu dia te pentas, dia te panggung, uang sedang pesta, menari-nari pun uang banyak. Itu kalau kini ndak di pentas melagu leh, depan TikTok melagu kini. Ada muda-muda tentu dia dah. Kalau nenek-nenek kalau tentu TikTok dia tu berbahaya. Tapi kalau di muda-muda tentu dia TikTok. Macam-macam kojo kuangai kau di HP kau. Bapak-bapak nih ibu yang saya hormati. Jadi sekali lagi suara wanita selagi dia berbicara biasa, tidak bermaksud untuk merayu seseorang, maka suaranya bukan aurat. Inyo mengaji, silakan, tak ada masalah. Apa kau mutlak? Contoh turun tak di depan lokinya, bebasnya. Nak melagunya, nak bertiktoknya depan lakinya tu diizinkan di agama gitu. Kalau laki-laki ndak jahar pada tempat yang jahar, sir pada tempat yang sir. Imam salat Isya 2 rakaat jahar, 2 rakaat sir. Maghrib 2 pertama jahar, 1 yang terakhir sir. Subuh jahar sesado, zuhur sir sesado, asar sir sesadonya. Nah, ketika salat sir itu semuanya membaca. Semuanya membaca. Allahu Akbar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk inyo, untuk kita saja. Karena itu batasan dari sir. Suara itu terdengar minimal oleh kita. Ya, makanya dalam sunat hayat salat, dalam sunat hayat mensirkan pada tempat yang sir, menjaharkan pada tempat jahar, itu bahagian dari hayat salat, sunat hayat salat. Ini hukumnya sunat, tapi kalau tidak dilakukan rugi kita. Ini kalau ada imam salat Isya-nya umpamanya rakaat ketiga dihampai petiha sesangit dia. Lah ditogu, lah disapu lah. Ndak aja ditawin dia nyalai sah salatnya lai. Kalau sah ditanya sah. Karena sir pada tempat sir, jahar pada tempat jahar itu termasuk sunat hayatus shalah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Yang ketiga, wanita apabila terjadi sesuatu dan bermaksud dan dia menegur, mengingatkan kekeliruan tersebut, imam keliru umpamanya, mereka melakukan tasfik. Apa tasfik itu bahasa awak? Tepuk tangan. Kalau yang laki-laki terjadi kekeliruan, kesilapan pada diri imam, apa yang dilakukan oleh laki-laki? Tasbih, membaca subhanallah. Kalau yang pedusi tasfik, tepuk tangan. Cendu apa caranya? Punggung tangan kiri ke ditopuk pakai pawik tangan kanan. Jadi tidak ceniko dah. Kau topuk tangan uang boleh ke? Kalau dalam salat ibu-ibu, salat jemaah sesama ibu-ibu umpamanya, atau salat berjemaah di surau, ada kesilapan imam, apa-apa gue lebih mengantuk sesuatu seorang salat umpama,
ndak diratin wano imam deh dah. Ditagu deh ibu-ibu tasfik. Berapa kali tu? Sekali aja. Bayangkan je lah 10 orang tu sekali seorang lah 10 kali berbunyi tu. Ndak je sadar imam dah. Berarti imam pun tak tahu orang ke kira waktu itu tu. Ya, bayanglah kalau banyak ceniko ke. Abi itu sekali seorang banyak deh. Berapa je? Kunut subuh itu termasuk sunat ab'ad. Kunut subuh termasuk sunat ab'ad. Konang-konang ya kunut subuh ndak rukun dah. Artinya apa? Indak tabuik dia dah. Batal solat? Enggak. Solatnya tetap sah. Tapi dia meninggalkan sunat ab'ad. Orang atau imam yang meninggalkan sunat ab'ad, dia menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, itu kajinya tentang sujud sahwi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu sebelum salam. Nanti akan kita bahas sesudah pembahasan ini. Jadi kalau terjadi kekeliruan tasfik yang perempuan, yang laki-laki mengucapkan subhanallah, berapa kali itu? Sekali saja. Siapa yang dianjurkan mengucapkan itu? Orang yang berada di belakang imam. Itu semestinya. Makanya yang berada di belakang imam, posisi imam, maka yang solat di siko itu harus wong-wong yang yobanau mengikuti solat dengan baik. Ninjole deh. Kalau di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang imamnya tidak satu orang, dan tidak dianjurkan imam sebuah masjid itu satu orang, enggak. Kalau bisa bawa 2 oncak, bisa bertiga oncak. Kalau seorang imam bertunjuknya isuk pelo mengisi pengajian imam do ke tempat lain, lah tertinggal pula masjid tu. Lah berabui siapa nak jadi imam, batulak-tulakkan aja lah. Awak je lah. Asanu je lah. Ajan, nak pandai awak je lah. Asanu je lah. Contoh yang terjadi di ada salah satu tompek di Dulak sana. Tak tiba imam, tadi sakit tadi apa, tak datang imamnya. Anda ada yang bisa jadi imam. Awak lah tiba ke tompek salat dekat suruh udah sesama. Betul-betul kan? Kau cerita orang yang kejadian kau kan? Dan tak bisa dan dah jadi imam dah. Jangan kalian suruh je dah nya. Atau siapa tilihnya? Anda ada akhir maju juga akhir. Itu tadi baca tolak al-badru di situ. Walil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Tolak al-badru. Ayo antu di siapa dia orang ni? Nya kan cakor yang sabui le ni. Cakor yang sabui ke kalian tongkau ni. Tak jadi salat jadi dia. Kan bergora-gora jadi dia. Laki-laki kalau tak bisa jadi imam berhenti lah jadi laki-laki. Kanan ku pinggang berjilbab lah sepapak negari. Kalau tak bisa jadi imam, mengimami solat pun tak bisa dia dah. Berhenti lah jadi laki-laki. Tak ada seorang yang bisa jadi imam dah. La ilaha illallah.